Shalom semuanya. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti live streaming yang tidak sempat hadir. Sebetulnya kerinduan saya ingin semua jemaat hadir. Diajak makan malam bersama gembala. Tapi ya mungkin itu tadi. Kita masih belum terbiasa dengan fellowship. Satu persekutuan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Membuat kita bisa berfellowship. Amin. Kalau kita bisa berkumpul ini Bapak Ibu Saudara. Bukan manusia yang menarik kita. Tapi hanya Roh Kudus. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus kita berkumpul. Amin. Amin. Malam hari ini saya akan tunjukkan satu hal yang membuat kita semua semakin bersukacita, semakin mantap. Supaya perjalanan hidup kita menuju hidup kekal tidak sampai terhambat. Amin. Tidak sampai jatuh di tengah jalan. Firman Tuhan pagi tadi harus didengarkan. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendengarkan firman Tuhan pagi tadi, silakan dengar. Karena banyak yang Tuhan sampaikan. Kerinduannya supaya gereja bertobat. Malam hari ini dengan cepat sebelum kita akan makan malam bersama. Amin. Kita bisa makan malam bersama itu juga oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 54. Mari saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Amin. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam apa saudara? Persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sekali lagi katakan amin. Kita berikan sorak-sorai buat firman Tuhan. Garis bawahi kata persekutuan. Persekutuan inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Sebab ketika nanti masanya tiba, Tuhan Yesus datang. Tuhan ingin berkumpul dengan umatnya. Bapa ingin berkumpul dengan anak-anaknya. Dan kita semua akan tetap bersekutu. Berkumpul bersama-sama di rumah Bapa di surga. Katakan amin. Persekutuan, mari dibangun. Bapak Ibu Saudara, ketika saya belum bertobat ada 3 hal yang saya takutkan. 3M. M pertama namanya mati. Bukan 3M ya. 2S 1M. S pertama adalah susah. Saya tidak mau. S yang kedua adalah sakit. Dan kemudian mati. Saya tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Saya tidak punya kemerdekaan, saya tidak punya kemenangan. 3 hal ini menghantui saya. Tidak ada orang yang mau susah. Tidak ada orang yang mau sakit. Pada ujungnya mati. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, justru Tuhan masuk ke dunia orang mati. Dia kalahkan maut.
dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus bangkit menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu sudah dikalahkan. Saudara tidak mati, tetapi saudara akan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Waktu saya menangkap ini saudara, luar biasa. Tuhan Yesus tidak menyelesaikan kesusahan. Orang hidup pasti susah. Banyak sukarnya. Makanya hari Sabtu kemarin saya jelaskan. Hidup ini kesukaran, semua sukar. Bahkan menikah saja sukar. Di dalam pernikahan banyak kesulitan, kesukaran. Tuhan Yesus tidak mati untuk sakit. Memang oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Tapi saya berdoa buat saudara hari ini sembuh, besok pasti sakit lagi. Betul enggak? Dan akhirnya game over, mati. Jadi apakah tujuan Tuhan hanya kesembuhan? Tidak. Ada orang Kristen yang didoakan tidak sembuh, bukan karena tidak percaya. Rasul Paulus sakit, sapu tangannya aja menyembuhkan banyak orang. Tapi Rasul Paulus tetap sakit sampai akhir hidupnya. Sakitnya tidak hilang. Tuhan tidak menyelesaikan sakit penyakit. Jadi kalau saudara berharap Tuhan Yesus menyelesaikan sakit penyakitmu, kau akan kecewa loh. Haleluya. Karena banyak orang hanya mencari mujizat. Tidak. Tuhan Yesus menyelesaikan kematian saudara. Yang dimaksud bukan kematian fisik, kematian kekal. Karena hukum dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa pasti masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Semua kutuk dosa ditanggungnya. Katakan amin. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan dibebaskan dari segala kutuk. Dan dia tidak akan mati, tapi dia akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan itulah arti baptisan. Baptisan itu adalah lambang. Lambang bagaimana saudara masuk sakramen kematian, dibaptis, kemudian saudara dikeluarkan dari air. Tuhan memberi kuasa kebangkitan. Ketika saya mengerti ini Bapak Ibu Saudara, saya bangkit. Kalau kematian saja diselesaikan oleh Tuhan Yesus, apalagi susah dan sakit. Sejak percaya Tuhan Yesus, saya tidak takut susah, saya tidak takut sakit. Karena saya percaya kemenangan sudah ada di dalam hidup kita. Katakan amin. 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 Tidak usah bingung. Saudara aneh ya, hamba Tuhan itu aneh saudara. Saya ini ngerasa loh saudara, saya ikut anak-anak muda tadi 2 ronde steleri saudara. Waduh ngos-ngosan ya. Wis kudu nari dhewe aku wis males ikuti. Terasa ya, opa ya. Tapi saya jujur enggak mau dipanggil opa. Jujur saya enggak mau. Ketuaan. Ya bagus ya. Nek bagus cocok. Nek saya no lah. Tapi mau enggak mau lah. Haleluya. Karena tubuh jasmani alamiah kita mau enggak mau akan merosot. Rasul Paulus berkata, tubuh lahirnya aku semakin hari semakin merosot. Saudara mau beli apa? Mau beli krim merek apa? Hah? Mau merek apa udah? Tidak akan bisa menahan kemerosotan saudara jasmani. Semua orang akan mengalami kemerosotan, sakit penyakit, penuaan. Kalau saudara berkata, saya tidak mau mengalami itu Pak. Anda tidak bisa besar. Jadi waktu seperti cucu saya tadi itu Anda segitu terus. Karena itu ada proses. Proses, dengar saudara pewahyunya. Proses pertumbuhan dunia jasmani justru membuat saudara semakin merosot. Tetapi Rasul Paulus berkata, tubuh rohaniku, manusia batiniaku bertumbuh terus, dibaharui terus. Katakan amin. Tubuh jasmani kita semakin bertumbuh merosot. Tubuh hari kita, tubuh rohani kita semakin bertumbuh
tidak pernah merosot dan akan terus naik, naik terus sampai kedatangan Tuhan. Makanya Kaleb itu berkata, usiaku 80 tahun, tetapi kekuatanku 40 tahun. Kenapa? Karena Kaleb memiliki spirit yang kuat. Tuhan berfirman, tidak ada seperti hambaku Kaleb yang lain jiwanya. Bapak Ibu Saudara, roh kalau saudara naik, jiwamu diubah. Tuhan mencari jiwa yang berbeda. Jiwa itu berbicara mental. Mental berbicara karakter. Kalau saudara sudah menang atas kematian, saudara sudah tidak takut lagi. Karena Tuhan Yesus berkata sakit penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tetapi justru memuliakan Allah. Setiap umat Tuhan yang menerima Tuhan Yesus, mereka sudah menang atas maut. Katakan amin. Di situ Bapak Ibu Saudara yang buat saya akhirnya menerima Tuhan Yesus. Karena saya sangat terikat dengan 3 hal tadi. SSM. Tuhan Yesus masuk kepada kematian. Bapak Ibu Saudara dengar. Di dunia ini tidak ada satupun yang pasti. Saudara menjamin gak kalau usaha pasti berhasil? Tidak. Saudara sakit, menjamin pasti sembuh? Tidak. Saudara menikah pasti bahagia? Tidak. Saudara kerja pasti akan menjadi orang besar? Tidak. Semua tidak ada kepastian. Hanya satu di dunia ini, kita pasti mati. Oh, haleluya. Bisa ngerti? Hanya satu. Saudara pasti mati. Yang pasti itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Supaya saudara yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu sebagaimana tadi pagi saya katakan, sebuah perjalanan. Saya membawa botol minum ini bukan untuk saya minum. Tapi saya mau memberi ilustrasi bagaimana saudara mengerti bahwa kekristenan itu dahsyat. Ya, nanti saya tunjukkan supaya Bapak Ibu mengerti Kristen itu gimana. Sekedar percaya Tuhan Yesus? No. Kalau saudara sekedar percaya Tuhan Yesus, percayamu tidak dinyatakan dalam perbuatan, imanmu mati. No, nggak ada artinya. Percaya Tuhan Yesus itu bukan percaya seperti keyakinan-keyakinan apapun. Tuhan Yesus menuntut kita menjadi apa? Pelaku. Saya ini bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya ini dulu kumpulannya dukun. Saya bersyukur. Paranormal. Saya ngerti bahasa namanya ngelakoni. That is Christianity. Kalau saudara mau jadi Kristen yang sejati, pengikut Kristus, Anda harus hidup ngelakoni. Amin. Kalau Anda tidak ngelakoni, saudara tahu, kalau belajar ilmu Anda harus ngelakoni. Tirakat, puasa, dikubur setengah badan, naik ke gunung. Saudara bertapa, itu ngelakoni. Menguasai diri, tidak makan apapun. Orang Jawa bilang moteh. Jadi makannya bangsa kapas, kertas putih. Itu ngelakoni. Hai orang Kristen, Anda mau jadi orang Kristen enggak? Kalau kamu enggak ngelakoni, Anda enggak bisa Kristen. Itu cap Kristen. KTP Kristen tidak masuk surga. Yang setuju katakan amin. Tidak ada KTP Kristen masuk surga. Jadi kalau ada orang siap mengikut Kristus, saya mau tanya,
Anda siap ngelakoni enggak? Berat, ya berat. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Bapak Ibu Saudara, ini perjalanan loh. Nanti setiap orang akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemenangan kita terima, kuasa kita terima. Apakah kita bisa memegang terus sampai akhir itu? Atau justru kita hancur di tengah jalan? Kenapa ada orang yang hancur di tengah jalan kekristenan? Karena dia nggak pernah ngelakoni. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara ngelakoni? Membaca firman aja nggak pernah. Minimal mendengar suara gembala. Lakukan dong. Kenapa saya harus membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu suara Allah. Bapak Ibu Saudara enggak perlu dengar gini, Tuhan bicaralah. Sampai mati enggak kerungu saudara. Kalau saudara sampai begitu. No, Tuhan bicara dengan caranya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan dia akan tahu suara Tuhan. Tetapi umat Tuhan secara menyeluruh diberikannya kitab suci. Waktu saudara membaca mulai dari surat Kejadian sampai surat Wahyu. Bukankah itu suara Tuhan? Makanya kalau saudara melakukan suara Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara akan melihat sesuatu yang supranatural terjadi. Engkau akan tercengang, engkau akan heran, dan engkau akan berkata, itu bukan aku. Tapi aku percaya itu roh Tuhan sedang bekerja di dalam aku. Bapak Ibu Saudara dengar ya. Jika kita tidak tinggal dalam gerejanya dan pelayanannya, kita tidak pernah tahu bekerjanya roh Tuhan. Andai kata tahun 98 saya terima Tuhan Yesus, kemudian saya bahasa Perancis yaitu dekem. Do you know dekem? Dekem di rumah, saya enggak tahu roh bergerak. Hari ini, bahkan sejak tahun 98, saya tahu saudara, roh Tuhan hidup. Apalagi hari-hari ini. 3 hari saudara, kalau kita bisa melakukan, ini rally doa loh ya. 3 hari. Dan malam hari ini kita closing dengan sorak kemenangan. Saya melihat kerja panitia yang luar biasa. Saya melihat antusias umat Tuhan luar biasa. Saya percaya ini akan menghasilkan pintu-pintu terbuka keselamatan bagi bangsa Ukraina, Rusia, bangsa-bangsa. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Ada rahasia-rahasia yang besar yang harus kita mengerti. Mengapa kita harus bergerak? Di dalam setiap pergerakan, kuasanya bekerja. Tuhan itu tidak lihat jumlah manusia. Tidak. Tuhan tidak melihat jumlah berapa yang datang. Tidak. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku aku hadir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sampai hari ini bekerja. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pengantara antara saudara dan Bapaknya. Dia terus berdoa syafaat. Bapa pun bekerja oleh rohnya menuntun Bapak Ibu Saudara kepada destininya. Supaya dunia diselamatkan. Sebab keselamatan dunia tergantung atas gereja Tuhan. Tergantung atas umat Tuhan. Katakan amin. Ketika ada pergerakan, Tuhan kerja. Makanya saya doa tadi, Tuhan aku tidak akan berhenti. Saya sudah memikirkan Tuhan kami mau bikin rally doa lagi. Supaya terjadi gonjang ganjing di muka bumi. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas seluruh dunia. Amin, amin. Sungguh Bapak Ibu Saudara, mulai Jumat Agung pagi sore, Sabtu pagi sore, Minggu pagi sore, saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jerih lelah Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia. Tepuk tangan buat Allah kita. Kita baca ya Bapak Ibu Saudara, satu hal supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menjalani kemenangan Tuhan itu bagaimana.
Kita buka dalam Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 10 dulu. Setelah itu saya akan jelaskan satu ilustrasi yang dahsyat. Supaya umat Tuhan lebih nangkep. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Cukup, lihat ya. Ibrani 10 ayat 1a ini dahsyat. Jadi hukum Taurat Bapak Ibu Saudara itu perjanjian lama. Mulai dari Nabi Abraham, Musa, Daud, Salomo, sampai kepada Maleaki. Perjanjian lama, hukum Taurat diberikan, hukumnya, nubuatan diberikan. Itu semua hanyalah bayangan. Bayangan yang dimaksud itu bukan sesuatu yang mudah hilang tertepa angin atau hanya uap begitu, tidak. Bayangan ini adalah satu gambaran keselamatan yang akan datang. Dan semua nabi bernubuat hanya satu. Kedatangan seorang yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus, Mesias yang ditunggu-tunggu. Bahkan sampai hari ini bangsa Israel menantikan. Mereka keras kepala. Mereka masih belum menerima Tuhan Yesus. It's okay, Tuhan punya waktu. Tuhan masih mengasihi bangsa Israel. Karena bangsa Israel memelihara setiap ketetapan Tuhan. Padahal yang dia pelihara adalah bayangan. Jadi maksud bayang itu begini Bapak Ibu Saudara. Bukan sulap, bukan sihir. Haleluya. Tapi saya pantas loh jadi Deddy Corbuzier juga ya. Bapak Ibu Saudara, bayangan itu ibaratnya sebuah botol ini. Belum ada tutupnya. Ini hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, ini botol loh saudara. Tetap berfungsi, tetap. Dan hukum Taurat itu bukan keselamatan yang sesungguhnya. Itu bayangan apa yang akan datang. Nah, bagaimana datangnya itu bagaimana? Saya tunjukkan sebentar. Buka Ibrani 11 ayat 40. Ini saya cuplik hanya 2 ayat. Ya, sebetulnya semuanya ada di Alkitab, nanti saya jelaskan tanpa buka ayat. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ditanya, apakah engkau meniadakan hukum Taurat? Tidak. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus meniadakan botol ini? Kalau botol ini ditiadakan, tidak terjadi apa-apa. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Artinya, tanpa Tuhan Yesus hukum Taurat sia-sia. Sebab apa? Seperti botol belum ada tutupnya. Tuhan Yesus penggenapan hukum Taurat. Lihat saudara, inilah kita itu loh. Makanya tanpa orang Kristen, tanpa gereja Tuhan, tanpa Kristus tidak mencapai kesempurnaan. Amin. Ketika Tuhan Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat. Dan saudara lihat, inilah kekristenan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi Tuhan Yesus berkata, satu iota pun aku tidak akan pernah meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Artinya Anda nggak pegang botol.
Ada. Saya ini lemahnya ya. Kalau sudah mikir lucu, belum ngomong, tertawa dulu. Tidak cocok dari jadi pelawak saya. Ada orang yang ke mall. Pak, bawa botol ya? Iya, Ma. Ada? Novan, bawakan Mama botol ya nanti. Iya, Ma, tak bawakan. Apa ini botol? Apa ini Kristen? No. Makanya kalau sekarang loh saudara, di gereja dikabarkan Anda megang tutup. Anda sempurna. No. Jadi bagaimana? Kalau saudara Kristen, Kristen itu menggenapi. Jadi orang Kristen tidak lebih atau tidak kurang, bahkan harus lebih dari hukum Taurat. Makanya saya akan katakan Bapak Ibu Saudara, ini dahsyat loh Bapak Ibu Saudara. Ini kesempurnaan. Tanpa kekristenan, bangsa Israel tidak sempurna. Hanya Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu tutup ini loh saudara. Tapi bagaimana mungkin saudara bawa tutup di kantongi dan saudara berkata saya bawa botol, mana airnya? Makanya kalau orang di luar sana tidak punya tutup saudara, ibadahnya sungguh-sungguh, subuh bangun. Bangunin orang lagi, ya toh? Supaya saudara sadar, saya setuju itu. Saya setuju itu. Jadi orang-orang yang belum tobat, tolong beli deket sama teriak panggilan kepada Tuhan. Amin. Supaya saudara melek. Mereka itu sungguh-sungguh, padahal mereka belum dapat tutup. Bangsa Israel memelihara hukum Taurat, dia tidak makan babi, dia tidak makan udang, dia tidak melakukan apapun. Sabat dia kerjakan, semua hari raya dia kerjakan untuk mendapatkan yang sempurna. Sedangkan saudara memperoleh yang sempurna. Mana yang sempurna di dalam hidup orang Kristen? Apakah ini sempurna? Tidak. Kamu belum sempurna. Kalau kamu tidak melakukan hukum Tuhan. Karena orang Kristen mikir dia sudah sempurna ini. Dia hanya bawa tutup. Bagaimana mungkin logikanya? Jadi Anda harus masukkan ini di botol hukum Taurat, kesempurnaan Yesus Kristus. Makanya Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan kosong. Tidak ada artinya. Jika orang Kristen tidak melakukan ibadahnya, tidak melakukan kegiatan rohaninya, dia belum sempurna. Dia belum Kristen. Saudara, tanpa kita mereka tidak sempurna. Betapa dahsyat. Firman Tuhan berkata, karena kebebalan orang Israel, dia kan bawa botol tanpa tutup. Sombong saudara, kesombongan loh itu. Sampai Tuhan Yesus itu datang pribadi yang lemah. Tuhan Yesus itu tidak ganteng, Tuhan Yesus tidak gagah, Tuhan Yesus buruk rupa. Makanya kenapa saudara, orang Israel menolak, imam-imam menolak. Potongannya enggak gagah Tuhan Yesus. Gambar-gambar itu imajinasi kita saja. Yesaya 56 berkata apa? 53 ya? Yesaya 53. Dia buruk rupa, semua orang menjauh. Dia datang dengan kelemahan. Dia datang dengan kemelaratan. Saya kasih tahu. Jadi kalau orang bilang Tuhanmu melarat. Yes, Tuhanku melarat waktu di dunia. Tapi dia kaya, dia yang punya surga. Tapi dia hidup di dunia, dia ambil kemelaratan, penderitaan untuk membuat segala sesuatunya genap. Haleluya.
Tidak ada seorang, tolong buka Yesaya 53, kamu jangan takut. Ayat 1, 2 aja. Sebagai taruk ia tumbuh, itu Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Baca 1, 2, 3, yang keras. Juga yang di rumah, yang keras. Dan semarak pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Wajar. Waktu Samuel sedang memilih seorang yang diurapi, Samuel gagal. Karena Samuel mencari seorang yang gagah. Karena Saul gagah. Semua nabi yang dipilih semua orang yang dipilih oleh Allah Bapa menjadi raja. Semua punya tampang yang ganteng, yang elok. Musa elok sehingga putri Firaun jatuh hati, diambil. Tuhan Yesus tidak tampan. Keliru semua tau bayanganmu. Karena itu imajinasimu. Bukan Yesus yang asli. Dan kita sedang membuat Yesus-Yesusan. Saya mau tunjukkan malam hari ini melalui kebangkitannya. Saya tunjukkan Yesus yang asli. Supaya kamu tidak mengikuti Yesus yang palsu. Di surat Injil ada. Jangan mengikuti Yesus yang palsu. Siapa Yesus yang palsu? Bayangan orang Kristen. Saudara tidak ibadah, saudara memaafkan diri saudara sendiri. Anda bikin Yesus-Yesusan, berhala. Dia tidak tampan, saudara. Maka itu orang Israel ngelihat Tuhan Yesus ngomong, I am the Son of God. Aku anak Allah. Waduh saudara, ini orang menghujat. Imam-imam tidak tertarik. Bahkan firman Tuhan dalam surat Yesaya dikatakan kita pun tidak menginginkan. Maka itu saya berani taruhan. Mau taruhan apa dah? Kalau Tuhan Yesus hidup hari ini. Tidak ada yang ikut. Kalau Tuhan Yesus diizinkan jadi gembala. Dia gerejanya sepi pasti. Bayangkan ini contoh aduai gampang karena temannya nanti yang lain sakit hati. Bajingan kamu. Lo kalau ular beludak kan enggak ngerti itu orang Israel. Hari Jumat lalu atau Sabtu yang saya bilang asu dan saya tidak setuju. Karena saya punya anjing. Loh kok asu-asu ngawur. Anjing itu bagus loh. Amin amin. Ganti yang enggak bagus saja. Yang merugikan, gitu. Boyo kamu, itu misalkan, tidak enak Pak, biasa kalau boyo. Tuhan Yesus ngelihat satu-satu. Aldo yang kok sakit hati, munafik kamu. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih dalam tulang belulang. Apa enggak entek? Ganteng. Keluar nih nanti itu. Haleluya. Makanya minta maaf ya. Umat Tuhan itu belum sampai dia ketemu Yesus yang asli. Kamu itu bayanganmu Yesus. Saya udah ngomong Tuhan loh. Saya kalau manggil dia sudah Tuhan loh ya. Itu yang asli. Karena kenapa saya bilang Yesus? Yesus karena saudara itu Yesus pemain sepak bola di Brasil. Namanya Yesus. Gak mungkin anak saya, cucu saya dipanggil, dikasih nama Yesus. Mana mungkin? Ajaran siapa? Bayangan itu. Ajaran siapa? Orang timur gak berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ajaran barat. Makanya kekristenan barat minta maaf ya, jangan ditiru. Lebih baik jangan didengar, saya bilang. Dengarkan Kristen barat.
yang memiliki Tuhan Yesus asli. Saya tahu saudara, hamba Tuhan yang punya Tuhan Yesus asli dan tidak, saya tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali, Tuhan Yesus ditolak. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menerima aku, walaupun dia tidak melihat aku, dia percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat aku, namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Bersyukur enggak lihat Tuhan Yesus. Sebab kalau melihat Tuhan Yesus, engkau akan memalingkan wajahmu. Makanya jangan, minta maaf ya, jangan terlalu sok gitu loh. Saya itu enggak ada apa-apanya dengan Tuhan Yesus. Saya lebih sabar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak loh saudara. Matanya tajam. Dia ngelihat sampai kedalaman hati. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan perkataan yang keras. Dia katakan dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Itu semua jemaat Israel. Tidak kuat saudara. Keras perkataanmu. Semua mundur. Murid-murid Tuhan Yesus mundur. Ini orang, maaf, ini orang sudah gila ini. Tinggalkan. Mukanya enggak ganteng. Gondrong, betul? Gak ada wibawa. Dia sampaikan kayak gitu. Orang pikir ini siapa ini orang? Makanya orang bilang, kamu tahu gak? Itu loh main sama kita. Gaya tok itu. Itu keluarganya, itu kita tahu. Gak ada yang percaya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia lihat murid-muridnya 12 masih di depan dia. Semua meninggalkan dia. Jadi waktu khotbah gini ya, saya keras. Jadi kalian masih sopan-sopan. Masih bos sopan, ada timur. Sana juga ada timur. Enak ngomong gini, keluar loh satu-satu. Tinggal 12. Apa Tuhan Yesus kemudian ngerangkul yang 12? Aduh, ada ding dung ding dang ding dung. Waduh rek, memang 12 luar biasa. Sini nih. Semua pergi, 12 lumayan. Tidak. Tidakkah kalian meninggalkan aku? Bisa ngerti? Petrus berkata, kemana kami harus pergi? Perkataanmu hidup dan kekal. Dan Tuhan Yesus berkata, memang kalian yang sudah dipilih Bapakku, kalian akan duduk bersama aku. Ini terjadi di gereja ini. Minta maaf ya saudaranya. Saudara kalau bisa bertahan bersama saya, namamu tercatat di surga. Amin. 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 Loh sungguh loh saudara. Perkataan saya keras loh. Saya tidak main-main. Karena saya realita. Saya mau tunjukkan Tuhan Yesus yang asli. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita mereka tidak mencapai kesempurnaan. Oleh karena kebebalan orang Israel, dia menolak Yesus Kristus yang lemah, tidak tampan. Kita pun tidak menginginkan, rupa pun tidak ada. Pendeta masih kelihatan wibawa loh saudara. Tuhan Yesus tidak. Sehingga mereka menolak Kristus. Dan firman Tuhan berkata, oleh karena kebebalan mereka, oleh karena tegar tengkuknya mereka, maka keselamatan turun atas bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena kebebalan Israel. Siapa Israel? Botol kosong ini, belum ada tutupnya. Oleh karena kebebalannya ini loh, saudara diselamatkan. Oleh karena itu,
Tuhan berfirman di surat Roma, oleh kemurahan yang kalian terima nanti, Israel juga akan diselamatkan. Oleh kemurahanmu, kemurahan saudara. Hiduplah dalam anugerah, hiduplah dalam kemurahan. Bagaimana kami hidup dalam kemurahan? Anda adalah penyempurna, penggenap. Makanya umat perjanjian baru adalah umat yang menggenapi semua rencana Allah dari Alfa sampai Omega. Berbahagialah saudara menjadi umat penggenap firman Tuhan. Gak main-main. Apa kamu orang Chinese? Apa kamu orang Arab? Apa kamu orang India? Apa kamu orang Korea? Apakah kamu orang bule? Bahkan Ukraina dan Rusia? Tuhan tidak lihat. Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus yang sejati adalah sebuah botol yang ada tutupnya? Tetapi iblis mulai menghancurkan kita supaya dalam perjalanan kita menuju hidup kekal, kita tidak membawa botol. Kita hanya membawa tutup. Tutup tidak menggenapi apa-apa. Bisa mengerti? Orang Israel cuma bawa botol kosong sampai hari ini. Karena mereka menolak Tuhan Yesus. Saudara membawa botol utuh. Maka Tuhan Yesus berkata, kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu. Siapa yang megang kunci kerajaan surga? Orang yang membawa botol ini loh. Orang yang membawa tutupnya tidak dikasih. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Mari saudara yang punya botol yang penuh, Yesus yang sejati, ikat keluargamu, ikat kotamu, ikat bangsamu. Selamatkan Tuhan, didengar doamu. Ini loh Kristen. Lebih dalam lagi ya. Saudara mempunyai seluruh hukum Tuhan. Ketetapannya. Tolong buka surat Roma 8. Saya tunjukkan supaya saya rindu ya saudara. Umat Tuhan yang saya gembalakan ini ngerti jadi Kristen sejati gitu loh. Jadi siapa bilang kalau orang Kristen gay masuk surga? Siapa bilang? Penipu. Orang Kristen penipu. Mana mungkin? Orang Israel tidak melakukan sabat. Mati kok saudara. Kok kita dengan enaknya hari ibadah kita tinggal. Lebih baik kita nggak usah jadi Kristen saya bilang. Percuma. Roma 8. Jangan Kristen mainan lah. Kristen Yesus mainan itu banyak saudara. Yang bawa tutup ini loh. Siapa yang mau Kristennya bawa tutup? Angkat tangan. Siapa Kristennya yang bawa botol tanpa tutup? Angkat tangan. Jadi siapa yang bawa botol tanpa tutup? Dia bangun kebaikan, ibadah, ketaatan, kesetiaan, amal baik tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Gak ada tutupnya. Itu pun masih diperhitungkan Tuhan loh. Sekarang ngerti ya? Jadi kalau saya bilang saudara harus ibadah, apakah itu Kristen sejati? Halo? Kalau saudara harus melakukan semua hukum Tuhan, perintah-perintahnya, 10 perintah Allah, termasuk ketetapan apapun. Apakah itu bukan Kristen? Ajaran hari ini dengar. Hypergrace. Anda tidak ibadah tetap selamat. Siapa yang ngajarin? Tidak ada saudara. Orang Israel ya saudara. Kalau hari Sabat. Dia buat. Ditetapkan Tuhan sampai hari ini. Mereka tidak ada yang bekerja.
miskin, kaya, besar, kecil, tua, muda, menghormati. Orang Kristen minta maaf. Mereka penggenap. Mereka tidak punya itu. Haleluya. Saya hafal ayatnya, maksudnya hafal isinya, tapi saya tunjukkan ayatnya. Roma 9, no bukan Roma 8, Roma 9 ayat 4. Ayo baca sama-sama. Ayat 4, sebab mereka adalah, ayo baca, orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi apa? Anak. Dan mereka telah menerima apa? Kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan terus mereka ini belum sempurna bayangan, tapi mereka memiliki kemuliaan. Mereka memiliki perjanjian-perjanjian. Mereka memiliki hukum-hukum Allah. Dan mereka ibadah dan janji-janji mereka. Orang Kristen bagaimana Pak? Kan kita hidup dari anugerah. Bukankah Yesus Kristus telah bangkit dan menang? Kita menang. Haleluya. Apakah saudara telah menang? Betul, saudara telah menang. Ya Pak, saya menang. Artinya saudara telah memiliki kegenapan hukum Taurat. Saudara adalah orang Kristen yang tetap memelihara kemuliaan, perjanjian, hukum-hukum Tuhan, ibadah dan janji-janji. Ini Tuhan Yesus sejati. Tepuk tangan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus sejati? Angkat tangan. Siapa yang mau terima? Jangan-jangan Anda salah terima Tuhan Yesusnya. Anda bukan terima Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan Yesus yang genap. Sejak saya lahir baru, saya tidak pernah meninggalkan semua hukumnya. Bisa ngerti sekarang? Iblis mencoba menarik saudara dengan apa? Persoalan ekonomi. Dan Anda mau datang ke Tuhan Yesus hanya persoalan ekonomi. Kamu cuma dapat tutupnya. Ini loh saudara. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Begitu saudara naik ke surga, Tuhan lihat, kamu bawa apa? Tutup. Tutup itu gak ada artinya. Saudara, orang Kristen dipikir Tuhan Yesus itu tidak berhubungan dengan kegenapan hukum Taurat. Dia pikir yang penting percaya Tuhan Yesus. Oh, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, lagu-lagu enak. Tapi saudara, mereka tidak punya botolnya. Bagaimana aku mencurahkan kemuliaanku kepada umatku? Bagaimana aku mencurahkan hikmat, marifat, karunia dan semuanya kepada umatku? Bagaimana mereka mengalami kepenuhanku? Bagaimana kalau saudaranya bawa tutupnya? Ketika Bapak Ibu Saudara memelihara botol ini, memegangnya sampai akhir, setiap langkahmu menyelamatkan orang lain. Bangsa Israel akan diselamatkan ketika saudara hidup dalam kemurahan dan anugerah. Inilah anugerah. Makanya saya tidak gampang sembarangan terima orang menjadi Kristen. Walaupun saya sudah ngomong,
Cepat baptis loh. Setan tidak merebut kamu. Tapi ketika baptis, mereka cuma bawa tutupnya. Saya katakan percuma baptismu. Dan kita mau lebih dari Israel ya? Hah? Kita bangga, kita ngomong, oh kita sudah diselamatkan. Belum, saya bilang. Hari ini, saya mau tunjukkan kepada dunia, Kristen yang sejati. Tuhan Yesus yang sejati. Pilihan saudara, terima atau tidak? Anda tidak mau terima, memang Anda tidak dipilih. It's okay. Pak, saya hanya bawa tutupnya. Silakan. Saya botolnya. Monggo. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus sejati? Angkat tangan. Ngerti itu sekarang? Ibadahmu jangan ditinggal. Bisa ngerti? Itu loh saudara, hati Tuhan. Dan ini dahsyat tuh saudara. Matius, sebentar lagi kita tutup ya. Saya tahu wajahmu sudah terbayang soto. Udah tahu kok, baunya udah sampai sini. Ini serius loh, Rek. Serius loh, saya serius loh. Ini mimbar loh. Jangan guyon. Ini mimbar. Ya. Kalau di bawah, saya bisa tertawa sama saudara. Di sini, tertawa surga. Amin. Ya, masih urapan. Haleluya. Matius 16. Ayat 18. Saudara diberkati enggak sore hari ini? Bersyukur enggak sore hari ini datang? Bersyukur enggak yang di rumah mendengar firman Tuhan ini? Bersyukur. Ayat 15-nya coba dulu. Lalu Tuhan, ayat 13-nya. Ayo saya tunjukkan sebelum kita closing ya. Supaya kuasa kebangkitan, kuasa maut, sengat maut ya, kematian di mana sengatmu, itu enggak ada. Kita menang atas kematian. Saya menang. Susah sakit, wong mati ditanggung kok susah sakit. Susah sakit, ya ujungnya mati. Lah mati Tuhan Yesus sudah di sana, kepastian lagi. Maka saya percaya penuh, tapi Yesus saya mungkin berbeda sama kamu. Gitu loh. Itu yang membuat engkau tidak bisa melakukan ketetapan Tuhan. Engkau tidak mendengar perintah Tuhan. Yesusku asli. Ini. Setelah Tuhan Yesus tiba di Kaisarea, di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Dengar, Roh Kudus katakan, dengar. Semua baik yang di rumah mau di tempat ini, suruh buka telinga sama Tuhan. Dengar ini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini Tuhan Yesus bertanya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka hari ini. Tuhan Yesus bertanya kepada saudara semua. Termasuk di rumah. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada saudara. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan sebentar. Apa yang dimaksud Mesias? Mesias artinya utusan Allah. Mesias artinya Kristus. Orang Israel menunggu Mesias sampai hari ini. Kalau saya ngomong orang Israel, segala keagamaannya, hidup keagamaan orang Israel, itu botol tanpa tutup. Ini orang Israel, Mesias. Saudara, sampai hari ini Mesias ditunggu.
Simon orang Israel, dia katakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa jawab Tuhan Yesus? 17. Bisa mengerti? Tidak pernah keluar dari Israel, tidak pernah keluar dari ketetapan dan hukum agama. Kekristenan tidak meninggalkan hukum agama. Tidak pernah hukum-hukum Tuhan tetap kekal selama-lamanya. 10 perintah Allah tetap berlangsung sampai hari ini. Baca 10 perintah Allah. Tidak pernah dihilangkan. Oke? Kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Perhatikan, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Wow. Melainkan apa? Bapakku di surga. Bapakku yang di surga. Karena apa? Bapak punya planning buat Israel. Bapak punya planning untuk keselamatan Israel. Bahkan perjanjian Abraham dipegang dengan sumpah. Olehmu Abraham, segala bangsa diberkati. Bisa mengerti? Bapa sedang ngomong tentang ini. Betul ini. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kenapa Tuhan Yesus mendirikan jemaat? Pengakuan Petrus, engkaulah anak Allah. Engkaulah Mesias. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Langsung terjadi dalam hidup Petrus. Blak. Nutup. My church. Yang ngerti tepuk tangan dulu lah. Saya rindu melihat keluarga kita dibedakan dengan keluarga lain. Bahkan keluarga Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain tidak menghormati ibadah. Tidak menghormati Jumat Agung. Tidak menghormati Paskah. Tidak menghormati Natal. Kita beda. Kita punya Yesus yang sejati. Siapa berani tinggalkan Natal sekarang? Ayo. My church. Ini loh, Eklesia. Tidak ada my church itu tutupnya saja. My church. Gimana otoritasnya dari mana? Alam maut tidak akan menguasainya. Ini loh saudara. Makanya orang yang saya kasih tahu. Udahlah bodoh-bodohan ikut saya bilang. Taati saya. Nunggu kamu ngerti itu nggak ngerti-ngerti. Setelah Tuhan datang. Tapi kalau Tuhan belum datang, kamu akan dibawa kepada pengertian-pengertian lebih lagi. Katakan amin. Engkau akan mengenal Dia dan engkau akan berbahagia karena engkau melakukan semua perintahnya. Sebab engkau mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Ciptakan keluarga yang memiliki Yesus sejati. Saudara lihat, Tuhan Yesus berkata, apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Alam maut tidak bisa menyentuh botol ini. Setan tidak bisa. Tapi kalau engkau bawa ini Bapak Ibu Saudara. Setan tidak akan nyerang dulu. Guyu dia. Orang ini sarap lah ya. Botol. Itu tertawanya surga itu. Dia bukan lucu, saya bukan pelawak loh. Saya nggak bisa ngelucu loh saudara. Tapi bagaimana Iwan itu datang ke Debbie. Debbie masih lajang waktu itu. Iwan datang. Debbie aku bawa botol. Kira-kira diterima nggak sama mertuamu? Pan, mama belikan kopi ya. Ya bawa botol ya. Bawa ma, mana? Ini ma. Deb, sini Deb. Pacarmu lulusan porong dah. Saudara ndak usah setan. Malaikatnya tertawa kok. Lo gini kok saudara bangga dengan kekristenanmu. Siapakah orang yang memegang tutup botol? Orang yang tidak lakukan ibadahnya. Dia hanya percaya Tuhan Yesus, dia tidak lakukan firman Allah, dia tidak taat, dia tidak memelihara hukum-hukum, janji-janji, kemuliaan. Dia mengabaikan setiap ketetapan hari raya. Mereka adalah orang yang bawa tutup.
Anda jebol saudara, kena iblis. Maut akan menyerang kamu. Makanya tolong kalau nginjil yang benar. Sampaikan Yesus yang sejati. Dan saudara tidak mungkin Iwan juga membawa botol ini aja. Gak mungkin. Ini orang yang taat. Ibadah, subuh, doa. Semua amal baik. Tapi gak ada tutupnya. Karena ini bayangan. Ini masih diperhitungkan loh. Israel masih diperhitungkan loh. Kalau saudara ingin semua orang diselamatkan cepat. Saudara harus bawa botol lengkap. Amin. Maka apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Tuhan mendengar setiap doa dan seruanmu. Selamatkan orang tuaku. Saudara, orang belum tahu neraka ya. Hari ini Tuhan bikin kamu senang-senang. Tuhan bikin kamu ternyata. Saudara, orang yang cuman bawa tutupnya. Dia itu kayak begini loh. Jalan udah pinggirnya udah neraka. Hampir kurang dikit. Dia jalan begini. Dia tertawa-tertawa. Dia nggak sadar keluarganya mati. Dan dia isi hidupnya hanya dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan dia bawa tutupnya. Engkau tidak punya otoritas. Dan Tuhan berkata, I don't know you. Kalau saudara berkata begini, oh tidak, itu kan tafsiran Pak Febi. Ya silakan aja. Tidak mungkin saudara beli tutup saja. Mau di pasar Atom, mau di MOG, mau beli apa-apa. Botol, tempat minum. Dikasih tutupnya aja mau enggak? I don't know you. Makanya saya akan bilang. Tuhan itu memperhitungkan. Anda doa subuh. Anda doa malam. Anda pelayanan. Bahkan Anda membiara. Tidak menikah. Beri hidup sama Tuhan. Upahmu besar di surga. Engkau sedang membawa botol. Orang yang membiara kepada Tuhan. Dia bawa botol. Saya tutup 1 Korintus 15. Ayo. Ya, tolong pemusik udah situ. Pemuji. Saya berharap pulang dari tempat ini. Juga saudara yang mengikuti live streaming. Anda menerima Tuhan Yesus yang sejati. Jangan malu di hadapan Tuhan. Kalau selama ini engkau membayangkan Tuhan Yesus yang salah. Dan saat ini saudara berkata, hari ini aku terima Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan. Botol yang lengkap. Ampuni aku, selama ini aku hanya tutup. Dan aku tidak berkenan. Taruhannya apa saudara? Engkau akan diuji nanti. Seperti Tuhan Yesus mengalami ujian. Makan, minum. Kekayaan dunia. Kedudukan. Engkau akan diuji nanti. Tapi saudara saya kasih tahu, saya sudah melewati. Bukan cuma saya, rasul-rasul sudah melewati. Dan mereka membawa penggenapan hukum Taurat. Sampai hari ini, rasul Tuhan Yesus semua yang mati, mereka adalah penggenap hukum Taurat. Ayat yang 1 Korintus 15 tadi setelah sengat maut berarti tadi berapa? Ayat 55. Saya bacakan sekali lagi supaya malam hari ini ambil keputusan. Saya akan melihat di hari-hari ibadah di tempat ini hadir. Kalau saudara berkata itu paksaan Pak Febi, up to you. Saya tidak senang di gereja ini. Up to you.
Cari gereja lain, saya bilang. Karena aku memberitakan Yesus yang sejati. Anak muda yang aku bentuk, anak muda yang saleh. Anak muda saleh itu suka sembahyang, suka ibadah, suka sedekah, suka melayani. Mereka adalah calon penghuni surga. Tepuk tangan. Anak muda yang lain silakan. Anda mau memilih masuk neraka, silakan. Anda mau milih masuk surga, taati apa yang saya sampaikan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Siapa yang berani berkata seperti ini? Hanya orang yang membawa botol ini. Yesus Kristus sejati. Hukum Tuhan, kemuliaan, ketetapannya digenapi oleh umat perjanjian baru. Hari ini Tuhan mencari gerejanya. Maka dia akan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terus 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, saya kasih tahu. Kenapa kuasa dosa hukum Taurat? Karena belum ada tutupnya. Ketika saudara memiliki Yesus Kristus, ini yang terjadi. Lompat ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan apa? Giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Mengapa giat? Anda penggenap. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Bagaimana persekutuan dengan Tuhan? Ketika saudara punya iman yang dikerjakan di dalam setiap ibadah, perbuatan baik, pelayanan, semua ketetapan Tuhan. Itulah yang disebut persekutuan dengan Tuhan. Inilah persekutuan dengan Tuhan. Yesus Kristus sebagai kepala. Maka semua jeripayamu tidak sia-sia. Orang yang suka doa pagi, tersungkur subuh, upahnya lebih besar daripada orang yang tidak mengambil doa. Jangan anggap sama orang yang tidak melayani, orang yang tidak ada di dalam kegerakan gereja, orang yang tidak memelihara ibadah-ibadah. Dia tidak akan pernah sama upahnya dengan orang-orang yang hidup di rumah Tuhan. Mari sama saya kejar penggenapan itu. Maka engkau akan berkata, kemenangan sudah ada padaku. Tepuk tangan. Abel itu ya tadi siang ditembak Roh Kudus. Saya pikir dia akan keluar dan menangis di kaki ibunya. Ternyata dia datang dan ngomong sama saya. Sebetulnya hari ini Abel itu ngejob ya, di UB ya. Makanya datang dia pakai celana robek. Pak minta maaf ya. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya tadi Pak, sudah niatan saya Pak. Tidak ke gereja. Karena sudah lama Abel ini sudah tidak ibadah. Tidak bersekutu. Dia bilang, Pak, hatiku kering. Aku hampir pindah agama. Karena mungkin dia kenal dengan seorang wanita yang bukan Kristen. Dia goyah. Tapi Tuhan hidup. Waktu dia sedang mau ke Unbra, hatinya suara Tuhan. Datang ke gereja. Tidak mau aku. Datang. Dia belok saudara. Begitu sampai sini, ditembak sama Roh Kudus. Tuhan hidup dalam hidupmu. Dan berbicara di sana bersama saya. Bapak, kenapa saya kering? Saya sudah tidak merasa hadirat Tuhan.
Saya punya iman hanya sebatang biji, sebatang lidi. Saya bilang, Bel, firman Tuhan berkata, jangankan sebatang lidi. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Kenapa Pak saya kehilangan? Karena kamu tidak melakukan firman. Kamu tidak melakukan perbuatan, peringatan-peringatan. Kamu meninggalkan ibadahmu, kering, rohmu mati. Tapi hari ini roh kehidupan turun atas Abel. Haleluya, haleluya. Saya bilang sama Abel, Bel, ikut Pak Febi. Kamu boleh kerja, tanya sama Pak Febi, boleh diambil tidak? Saya katakan, kalau tidak, tidak. Kalau boleh, boleh. Ya saudara, Tuhan Yesus yang sejati hadir di tempat ini. Saya undang bagi berdiri, angkat kedua tanganmu. Mari sebelum kita makan malam bersama, mari masing-masing membangun hubungan dengan Tuhan Yesus sejati. Ayo juga yang di rumah. Kalau selama ini kamu hanya pegang tutupnya, bertobat, bertobat, bertobat. Tutup ini bukan Tuhan Yesus. Tutup ini bukan Tuhan Yesus. Ini bukan Kristen. Mari bangkit umat Tuhan. Siapakah aku menurut engkau? Siapa aku? Katakan engkau Mesias. Bukan kamu yang berbicara, Bapakku di surga. Oleh karena itu malam hari ini aku memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia pembebasku. Haleluya. Angkat kedua tangan. Masa mau dikalahkan, belenggu dipatahkan, keselamatan dalam-Mu Tuhan Yesus, harapan hidupku. Haleluya. Dia pembebasku. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, belenggu dipatahkan, keselamatan dalam-Mu Tuhan Yesus, harapan hidupku. Saudara, kalau kamu punya Tuhan Yesus yang sejati, pegang. Jalan terus. Meskipun hatiku dan dagingku lenyap, gunung batuku tetap kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan, aku tidak akan jual semuanya. Aku tidak akan tukar. Aku rela menderita. Petrus berkata, salibkan aku. Yang berbeda dengan Tuhan Yesus, aku tidak layak. Petrus disalib terbalik. Saudara, pegang Yesus yang sejati. Dia kegenapan hukum Taurat. Jangan dengar Yesus palsu. Kalau selama ini engkau mendengar ajaran palsu, bertobat. Bertobat. Ayo bersama saya. Biarlah tempat ini milik Tuhan Yesus sejati. Biarlah tempat ini menyatakan kemuliaan Allah. Dengar saudara, Yosua berkata, hai umat Israel, dengar. Kalau kamu mau menyembah Baal, silakan pilih hari ini.
Kamu menyembah Allah Israel atau Baal? Pilih. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami menyembah Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Angkat kedua tanganmu, juga yang di rumah. Bapa di surga, berkati satu persatu mereka yang memiliki Yesus Kristus yang sejati. Malam hari ini mereka ngerti apa yang mereka harus lakukan. Sebab Engkau yang telah memilih mereka di antara semua orang di dunia. Mereka adalah umat pilihan-Mu, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaanmu, biji matamu Tuhan. Untuk memberitakan perbuatan-Mu yang dahsyat yang telah mengeluarkan mereka dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Mereka yang telah menang dari maut. Kemenangan sudah mereka terima. Malam hari ini juga setiap umat-Mu yang ada di rumah. Makan malam bersama-sama di tempat ini. Kami sambut dengan sukacita. Saat ini terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin.